Lansia tewas di dalam rumah. Dugaan penipuan pengurusan SPP GMBG. Kreasi berbuka dengan rujak kurma. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Berita pertama dari Madiun, seorang perempuan lansia di kota Madiun ditemukan meninggal dunia di dalam rumah. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono guna pemeriksaan lanjutan dan memastikan sebab kematiannya. Seorang perempuan lansia berusia 76 tahun ditemukan meninggal dunia di dekat kamar tidur rumahnya di kawasan Jalan Gegono Manis, Taman, Kota Madiun. Kematian lansia bernama Sukarti tersebut kali pertama diketahui oleh asisten rumah tangga. Saat itu korban dipanggil, tidak ada jawaban dan ternyata diketahui sudah meninggal. Tim identifikasi Polres Madiun Kota mendatangi lokasi. Hasil dari pemeriksaan luar yang dilakukan tidak ditemukan tanda kekerasan. Tetapi polisi menemukan sejumlah obat-obatan yang diduga milik lansia tersebut. Dugaan awal Sukarti meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya kambuh. Ibu ini memang tinggal di rumah sendiri. Untuk anaknya hanya satu di Surabaya. Ada informasi dari warga, kemudian kita langsung mendatangi tempat. Untuk sementara kita belum tahu tentang penyebab kematian, namun demikian tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Kemudian dari TKP, dari kamar almarhum itu kita temukan beberapa obat, indikasinya obat jantung. Polda Jatim menggagalkan peredaran bahan peledak ilegal berupa bubuk petasan atau mesiu di Surabaya. 2 tersangka ditangkap setelah kedapatan memproduksi dan menjual mesiu secara daring melalui media sosial. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait transaksi mencurigakan di sosial media. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 2 tersangka di kawasan Gayungan, Surabaya. Tersangka MAJ, warga Sidoarjo, berperan membeli bahan kimia dari marketplace dan toko pupuk, kemudian meraciknya menjadi mesiu di rumah. Sedangkan tersangka kedua, BAW, berperan menjual hasil racikan tersebut melalui Facebook dengan akun palsu untuk meraup keuntungan. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 1 kg mesiu siap edar, 2 unit telepon genggam. Polisi menegaskan bahwa mesiu ini bukan petasan biasa. Jika digunakan dalam jumlah besar dapat menyebabkan ledakan berbahaya yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Peredaran dan penjualan bahan peledak berupa bubuk petasan atau mesiu yang diracik secara ilegal dan dipasarkan melalui media sosial. Perlu kami tegaskan bahwa bahan ini bukan sekedar petasan biasa. Apabila digunakan dalam jumlah besar, dapat menimbulkan ledakan berbahaya yang tentunya berpotensi menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang serius. Masih berita kriminal, Satreskrim Polres Madiun Kota menangkap 3 pria yang diduga melakukan penipuan terkait pengurusan pendirian dapur MBG. Pelaku meminta uang ratusan juta rupiah dan menjanjikan bisa membantu agar lokasi dapur mendapatkan status centang biru dari Badan Gizi Nasional. 3 orang pria berinisial KH dan DW asal Magetan serta EP asal Kota Madiun ditangkap Satreskrim Polres Madiun Kota. Penangkapan atas dugaan penipuan dengan korban seorang kepala desa asal Magetan. Modusnya yaitu mengaku bisa membantu
agar lokasi dapur program makan bergizi gratis milik korban mendapatkan status centang biru atau terverifikasi oleh Badan Gizi Nasional. Untuk meyakinkan korban, para pelaku mengaku memiliki koneksi dengan seorang pegawai Badan Gizi Nasional. Demi memuluskan proses tersebut, korban diminta menyiapkan dana sekitar 300 juta rupiah. Terduga pelaku mengaku sebagai orang yang dapat membantu mengurus untuk lokasi yang dibangun SPBG menjadi titik biru atau centang biru. Dengan memiliki kenalan orang Jakarta yang dekat dengan pegawai BGN dengan syarat membayar uang kurang lebih di 300 juta. Tapi sebenarnya pelaku ini tidak bisa membantu. Informasi lainnya, jemaah umroh asal Jember yang menggunakan penerbangan langsung atau direct flight ke Arab Saudi tidak mengalami kendala. Meski saat ini terjadi perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Satu kelompok jemaah umroh perjalanan lancar dan tidak ada yang membatalkan keberangkatan. Dan ini karena sekarang hari ini harusnya kepulangan Inilah salah satu video penerbangan jemaah umroh asal Indonesia yang ditunda keberangkatannya akibat perang Iran, Amerika, dan Israel. Di tengah eskalasi yang memanas dan adanya potensi delay penerbangan, pemberangkatan atau kepulangan jemaah umroh asal Jember justru berjalan normal. Salah satunya jemaah umroh yang diberangkatkan travel umroh yang berada di Jalan Brawijaya, Sukorambi, Jember. Keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh tidak ada kendala karena menggunakan penerbangan langsung atau direct flight dari Surabaya atau Jakarta menuju Jeddah atau Madinah, Arab Saudi. Sementara jemaah yang mengalami kendala merupakan penerbangan yang melewati atau transit di negara Dubai, Oman, dan Yaman karena penerbangan ditutup demi keamanan. Saran saya selaku pemilik travel, jamaah kalau mau umroh itu mending pakai pesawat yang direct. Ketika peristiwa ada konflik di Timur Tengah, ya maka pesawat yang direct lah yang paling aman. Karena dia tidak harus berkunjung ke daerah negara asal pesawat itu. Contoh misalkan Emirates, ya dia harus transit dulu di Dubai, atau Qatar dia harus di Abu Dhabi, atau Etihad harus di Doha. Nah kalau daerah kan otomatis dari Surabaya atau Jakarta langsung ke Jeddah ataupun di Madinah. Sedikitnya 45 jemaah umroh asal Jember tidak mengalami kendala keberangkatan dan normal dalam menjalankan ibadah. Penerbangan pesawat langsung atau direct flight dari Indonesia berjalan normal dan tidak ada pembatalan keberangkatan karena rute yang tidak melewati area terdampak konflik. Ernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Pengusaha travel haji dan umroh di Surabaya menyiapkan skema penjadwalan ulang umroh jemaah jika penerbangan terdampak perang Iran, Israel, Amerika. Langkah ini menyikapi kondisi memanasnya politik Timur Tengah. Salah satu travel haji umroh di Surabaya, Panglima Express bilang pihaknya masih intens memantau perkembangan situasi perang antara Iran dengan Amerika Israel yang berdampak pada penerbangan jemaah umroh internasional. Seluruh jemaah umroh dari yang diberangkatkan ke Tanah Suci melalui travelnya sudah kembali semua ke tanah air pada 24 Februari lalu dan saat ini belum membuka layanan umroh hingga akhir bulan Ramadan. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mendata sekitar 58.000 orang jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi. Sementara itu, sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 orang jemaah telah kembali ke tanah air dengan aman. Kalau dampak pasti nanti ada ya, pasti ada. Salah satunya adalah pertanyaan dari jamaah. Ini kira-kira dengan kondisi perang yang seperti ini, itu saya bisa berangkat nggak atau gimana? Pasti pertanyaan kayak gitu tuh banyak. Cuman kita sudah antisipasi dari awal dan kita sudah mengatakan ke mereka bahwa sementara ini kita masih on schedule. Jadi on schedule dengan keberangkatan yang sudah ditentukan. Kebetulan kami Syawal itu ada 8 keberangkatan, tanggal 21, 23, 24, 26 dan 28. Dan itu Maret itu semuanya masih on schedule. Kita belum ada
kabar dari maskapai ataupun yang lain tentang Berita selanjutnya, puluhan hektar tanaman padi yang memasuki masa panen di Jember roboh dan rusak diterjang hujan disertai angin kencang. Selamatkan bulir padi agar tidak membusuk, petani panen lebih awal, mengantisipasi kerugian lebih besar. Inilah kondisi tanaman padi yang memasuki panen milik petani di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Tanaman padi roboh dan rusak akibat diterjang hujan disertai angin kencang sejak sepekan terakhir. Rumpun padi roboh dan bulir terendam air genangan akibat hujan membuat kerusakan pada padi hingga membusuk dan tak dapat dipanen. Bulir padi siap panen menjadi hitam dan merah, bahkan akan tumbuh tunas baru jika tidak dipanen. Guna mengantisipasi kerugian lebih besar, petani melakukan panen lebih awal. Sebanyak kurang lebih 25 hektar lahan tanaman padi yang siap panen roboh akibat terjangan hujan disertai angin kencang dan dipastikan para petani mengalami kerugian. Angin lagi sama hujannya. Hujan malam tuh yang banyak sekarang. Jadi bisa membusuk kalau tidak dipanen? Iya, busuk. Nanti kalau telat 1 minggu aja sudah sedikit hasilnya. Dampaknya kalau roboh itu otomatis hasilnya turun, Mas. Itu bisa biasanya 10 ton bisa 7 ton, cuman berarti turunnya sekitar 30%, Mas. 30 sampai 40% kalau membusuk gitu, Pak ya. Ya membusuk kalau tidak cepat dipanen. Petani dipastikan mengalami kerugian besar karena lahan seluas 1 hektar yang biasanya dapat menghasilkan kurang lebih 10 ton, namun saat ini petani hanya maksimal menghasilkan 7 ton padi. Ernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Kreasi berbuka dengan rujak kurma akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Momen berbuka puasa, beragam kreasi takjil terus bermunculan. Salah satunya rujak kurma, perpaduan unik buah segar dengan manis alami kurma. Menu ini dikreasikan oleh juru masak salah satu hotel di kawasan Maijen Sungkono, Surabaya. Sekilas rujak kurma ini terlihat seperti rujak buah pada umumnya. Namun yang membedakan adalah penambahan kurma Mesir sebagai campuran utama dalam sambal rujak. Proses pembuatannya dimulai dengan mengulek cabai dan garam secukupnya, kemudian ditambahkan kacang mete, kurma Mesir serta gula merah. Semua bahan diulek hingga menyatu menjadi sambal rujak yang kental. Kreasi ini merupakan inovasi dari juru masak hotel di kawasan Maijen Sungkono, Surabaya, yang menginginkan hidangan takjil berbeda namun tetap dekat dengan selera masyarakat. Setelah itu berbagai buah segar seperti mangga, bengkoang, timun, dan pepaya dicampurkan ke dalam sambal rujak. Semuanya diaduk hingga merata dan siap disajikan. Cita rasa rujak kurma ini tetap menghadirkan segar dan pedas khas rujak buah, namun dengan tambahan rasa manis alami dari kurma dan gula merah yang memberikan sensasi berbeda. Momennya kan Ramadan sunnah Rasulnya kan harus kumpul. Ada orang-orang yang kalau mau kurma itu kurang suka. Kita inovasikan dengan rujak manis yang biar ada atau manis sedikit, sunnahnya sedikit dengan tradisional. Pedasnya itu relatif. Kalau manisnya, untuk manisnya rujak manis itu manisnya gula merah. Kalau kurma itu ada rasa kurma legitnya itu yang beda. Ini cocok ya untuk buka puasa? Cocok, ya. Kalau berpikir ini kurmanya enak, salah. Ini kurmanya manis tapi dia nggak enak. Pas dan ternyata bisa cocok. Juga pakai kacang mente jadi kayak lebih ada gurihnya. Enak ya Pak? Recommended ya? Perpaduan tekstur lembut kurma dengan segarnya buah serta rasa manis pedas sambal rujak
menjadikan hidangan ini sebagai alternatif takjil yang menyegarkan. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sebuah resto di Jember, Jawa Timur menawarkan menu Timur Tengah nasi biryani ayam kampung dengan aroma khas rempah dan ramuan Arab. Kuliner ini menjadi favorit warga untuk menu buka puasa bersama keluarga. Menu ini hangat di tubuh dan nikmat dirasa. Adalah Cak Kaji Cafe dan Resto yang berada di Jalan Pangandaran, Kelurahan Antirogo, Sumbersari, Jember, yang menyediakan beragam masakan khas Timur Tengah. Seluruh masakan yang ditawarkan menggunakan bumbu rempah negara Timur Tengah, baik nasi biryani, nasi kebuli, dan nasi mandi, sehingga mempunyai cita rasa yang unik dan berbeda. Salah satu menu yang menjadi favorit warga untuk buka puasa bersama keluarga adalah nasi biryani ayam kampung bumbu rempah dan ramuan khas masakan Nusantara. Perpaduan bumbu rempah Arab dan ramuan Nusantara serta daging ayam kampung membuat nasi biryani ayam kampung terasa hangat dan sehat dinikmati saat berbuka puasa. Di bulan Ramadan ini antusiasme masyarakat menikmati kuliner Timur Tengah sangat tinggi untuk menu buka puasa maupun pemesanan untuk santap sahur. Dan pemesanan meningkat hingga 5 kali lipat dari hari biasanya. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk pemaduan ini luar biasa. Karena memang resto kita punya masakan khas Timur Tengah, yaitu biryani, kebuli, dan mandi. Ini menjadi resto yang ada di Jember khusus untuk masakan Arab yang banyak dikenal di masyarakat Jember. Tak hanya menikmati sensasi kuliner Timur Tengah dengan cita rasa hangat bersama keluarga, sebagian pelanggan mengaku menjadi tempat mengobati rasa rindu masakan Timur Tengah, salah satunya mantan pekerja migran Indonesia ini. Jadi saya kangen sebetulnya, kangen masakan Arabian. Jadi jatuh citanya ke Cak Kaji ini, karena menunya selain lengkap, terus rasanya maknyus, mantap gitu. Jadi ngangenin lah intinya. Saya 4 kali loh di sini. Ada sensasi apa yang berbeda Bu, dari yang lainnya? Sensasinya rempahnya Mas, kalau menurut saya ya. Rempahnya itu beda daripada yang lain. Sementara itu untuk harga paket menu kuliner Timur Tengah sangat beragam, sesuai lauk pauk dan porsi yang dipesan, yakni antara Rp60.000 hingga Rp200.000. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, untuk menikmati kemegahan Masjid Nabawi, warga tak perlu jauh-jauh pergi ke kota suci Madinah. Kini di Kabupaten Kediri terdapat Masjid Imam Baidowi yang desain bangunannya sangat mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Saudara, di masjid ini mengingatkan kita seperti di Masjid Nabawi Madinah. Inilah Masjid Jami Baidowi yang terinspirasi dari kesucian kota Madinah. Seperti apa keindahan dan juga keunikannya? Mari ikuti saya. Seperti inilah kemegahan Masjid Imam Baidowi yang terletak di kawasan Langanharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Meski terletak di sudut desa, namun kemegahan Masjid Jami Imam Baidowi mampu membuat takjub para pengunjung dari berbagai daerah. Masjid itu didirikan oleh Imam Baidowi dan diresmikan pada tahun 2023 yang lalu. Sang pemilik sengaja mendesain bangunan masjid ini mirip dengan Masjid Nabawi karena rasa rindunya terhadap kota suci Madinah. Di Masjid Baidowi terdapat ornamen ikonik payung raksasa elektronik dan terdapat tanaman kurma di kawasan halaman depan sehingga ketika pengunjung datang dapat merasakan nuansa kental seperti berada di Masjid Nabawi Madinah. Tak hanya itu, keindahan masjid begitu terasa pada bagian pintu masuk. Ada 5 pasang pintu yang dihiasi kaligrafi mewah dari bahan tembaga dan kuningan. Masjid yang memiliki ukuran 7.000 meter persegi itu mampu menampung hingga 5.000 jemaah. Masjid ini diinspirasi dari kerinduan kami dengan Masjid Nabawi di Kota Madinah. Jadi Bapak Haji Imam Baidowi membangun masjid ini memiliki fitur-fitur yang persis dengan Masjid Nabawi. Contoh dari kubahnya, pintunya sendiri, dan juga payung yang bisa buka tutup seperti itu.
Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku betah berlama-lama ketika berkunjung di Masjid Jami Imam Baidowi. Hal itu karena keindahan desain masjid dan nuansa alam di tempat ini sangat sejuk dan membuat nyaman. Karena ada payungnya juga, unik lah. Terus selain keunikan itu apa mas yang membuat masjidnya nyaman, bersih, ada AC-nya juga. Kalau ke sini tuh masjid ini mirip seperti apa sih mas? Mirip seperti di Madinah. Selain kemegahan masjid, di tempat itu sang pemilik juga menyediakan berbagai fasilitas bermain seperti ATV. Sehingga para pengunjung bisa berkeliling melihat berbagai kebun di kawasan masjid memakai ATV sembari menunggu azan maghrib tiba. Nah, saudara, selain menawarkan ketenangan di Masjid Imam Baidowi, kalian juga bisa mencoba berbagai fasilitas yang mengasihkan seperti salah satunya yaitu berkeliling masjid menggunakan ATV ini. Cocok untuk mengisi ngabuburit kalian. Selakina, Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, Terminal Purboyo, Kota Madiun, Jawa Timur mulai melakukan persiapan untuk menyambut arus mudik Lebaran 2026. Sejumlah sarana dan prasarana akan dibenahi agar memberi kenyamanan serta keamanan bagi para pemudik. Mendekati masa angkutan mudik Lebaran 2026, Terminal Bus Tipe A Purboyo, Kota Madiun, Jawa Timur mulai melakukan persiapan. Sarana dan prasarana akan dibenahi, terutama kondisi landasan armada bus yang wajib dalam keadaan baik. Selain pembenahan fisik, pengelola terminal juga akan mendirikan pos lalu lintas di sekitar area terminal. Pos ini berfungsi untuk memantau arus lalu lintas, sekaligus membantu menyeberangkan penumpang dan calon penumpang bus agar tetap aman. Petugas juga melakukan pengecekan rutin terhadap armada bus yang masuk ke terminal. Pemeriksaan meliputi kondisi teknis dan kelayakan kendaraan guna mencegah terjadinya kecelakaan di saat masa angkutan mudik. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Terminal Bus Tipe A Purboyo menyiapkan lokasi parkir tambahan bagi armada bus. Area ini dapat digunakan secara insidentil saat kondisi di dalam terminal mengalami kepadatan. Jadi armada-armada nanti itu pastinya kan ada armada tambahan ya, terutama untuk Kap Jabodetabek. Kemarin kita sudah melakukan kerja bakti bersama. Nantinya bis-bis armada tambahan itu yang akan kita berikan insidentil, dan itu gratis ya. Insidentil itu kita tempatkan di sisi utara, tempat terminal lama ya, agar tidak menjadikan kemacetan di sini nantinya. Jemaah umroh asal Jember yang menggunakan penerbangan langsung atau direct flight ke Arab Saudi tidak mengalami kendala meski saat ini terjadi perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Satu kelompok jemaah umroh perjalanan lancar dan tidak ada yang membatalkan keberangkatan. Karena sekarang hari ini harusnya kepulangan Inilah salah satu video penerbangan jemaah umroh asal Indonesia yang ditunda keberangkatannya akibat perang Iran, Amerika, dan Israel. Di tengah eskalasi yang memanas dan adanya potensi delay penerbangan, pemberangkatan atau kepulangan jemaah umroh asal Jember justru berjalan normal. Salah satunya jemaah umroh yang diberangkatkan travel umroh yang berada di Jalan Brawijaya, Sukorambi, Jember. Keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh tidak ada kendala karena menggunakan penerbangan langsung atau direct flight dari Surabaya atau Jakarta menuju Jeddah atau Madinah, Arab Saudi. Sementara jemaah yang mengalami kendala merupakan penerbangan yang melewati atau transit di negara Dubai, Oman, dan Yaman karena penerbangan ditutup demi keamanan. Saran saya selaku pemilik travel, jamaah kalau mau umroh itu mending pakai pesawat yang direct. Ketika peristiwa ada konflik di Timur Tengah, ya, maka pesawat yang direct lah yang paling aman. Karena dia tidak harus berkunjung ke daerah negara asal pesawat itu. Contoh misalkan Emirates, ya dia harus transit dulu di Dubai, atau Qatar dia harus di Abu Dhabi, atau Etihad harus di Doha. Nah kalau daerah kan otomatis dari Surabaya atau Jakarta langsung ke
Jeddah ataupun di Madinah. Sedikitnya 45 jemaah umroh asal Jember tidak mengalami kendala keberangkatan dan normal dalam menjalankan ibadah. Penerbangan pesawat langsung atau direct flight dari Indonesia berjalan normal dan tidak ada pembatalan keberangkatan karena rute yang tidak melewati area terdampak konflik. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Puluhan hektar tanaman padi yang memasuki masa panen di Jember roboh dan rusak diterjang hujan disertai angin kencang. Selamatkan bulir padi agar tidak membusuk, petani panen lebih awal, mengantisipasi kerugian lebih besar. Inilah kondisi tanaman padi yang memasuki panen milik petani di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Tanaman padi roboh dan rusak akibat diterjang hujan disertai angin kencang sejak sepekan terakhir. Rumpun padi roboh dan bulir terendam air genangan. Akibat hujan membuat kerusakan pada padi hingga membusuk dan tak dapat dipanen. Bulir padi siap panen menjadi hitam dan merah, bahkan akan tumbuh tunas baru jika tidak dipanen. Guna mengantisipasi kerugian lebih besar, petani melakukan panen lebih awal. Sebanyak kurang lebih 25 hektar lahan tanaman padi yang siap panen roboh akibat terjangan hujan disertai angin kencang dan dipastikan para petani mengalami kerugian. Nah, angin lagi sama hujannya. Hujan malam tuh yang banyak sekarang. Jadi bisa membusuk kalau tidak dipanen? Iya, busuk. Nanti kalau telat 1 minggu aja, sudah sedikit hasilnya. Dampaknya kalau roboh itu otomatis hasilnya turun, Mas. Itu bisa biasanya 10 ton bisa 7 ton, berarti turunnya sekitar 30%, Mas, 30-40% kalau. Membusuk gitu Pak ya? Ya membusuk kalau tidak cepat dipanen. Petani dipastikan mengalami kerugian besar karena lahan seluas 1 hektar yang biasanya dapat menghasilkan kurang lebih 10 ton, namun saat ini petani hanya maksimal menghasilkan 7 ton padi. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Momen berbuka puasa beragam kreasi takjil terus bermunculan. Salah satunya rujak kurma, perpaduan unik buah segar dengan manis alami kurma. Menu ini dikreasikan oleh juru masak salah satu hotel di kawasan Maijen, Sungkono, Surabaya. Sekilas rujak kurma ini terlihat seperti rujak buah pada umumnya. Namun yang membedakan adalah penambahan kurma Mesir sebagai campuran utama dalam sambal rujak. Proses pembuatannya dimulai dengan mengulek cabai dan garam secukupnya, kemudian ditambahkan kacang mete, kurma Mesir serta gula merah. Semua bahan diulek hingga menyatu menjadi sambal rujak yang kental. Kreasi ini merupakan inovasi dari juru masak hotel di kawasan Maijen Sungkono, Surabaya, yang menginginkan hidangan takjil berbeda namun tetap dekat dengan selera masyarakat. Setelah itu berbagai buah segar seperti mangga, bengkoang, timun, dan pepaya dicampurkan ke dalam sambal rujak. Semuanya diaduk hingga merata dan siap disajikan. Cita rasa rujak kurma ini tetap menghadirkan segar dan pedas khas rujak buah, namun dengan tambahan rasa manis alami dari kurma dan gula merah yang memberikan sensasi berbeda. Kita momennya kan Ramadan, sinar rasulnya kan harus kumpul. Ada orang-orang yang kalau mau kurma itu kurang suka, menginovasikan dengan rujak manis yang biar ada agamanya sedikit, sunahnya sedikit dengan tradisional. Pedasnya itu relatif, kalau manisnya, untuk manisnya rujak manis itu manisnya gula merah. Kalau kurma itu ada rasa kurma legitnya itu yang beda. Ini cocok ya untuk buka puasa? Cocok, ya. Kalau berpikir ini kurmanya enak, salah. Ini kurmanya manis tapi dia nggak enak, pas dan ternyata bisa cocok. Juga pakai kacang mente jadi kayak lebih ada gurihnya. Enak ya Pak? Recommended ya? Perpaduan tekstur lembut kurma dengan segarnya buah serta rasa manis pedas sambal rujak menjadikan hidangan ini sebagai alternatif takjil yang menyegarkan. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sebuah resto di Jember, Jawa Timur menawarkan menu Timur Tengah nasi biryani ayam kampung dengan aroma khas rempah dan ramuan Arab. Kuliner ini menjadi favorit warga untuk menu berbuka puasa bersama keluarga. Menu ini hangat di tubuh dan nikmat dirasa.
adalah Cak Kaji Cafe dan Resto yang berada di Jalan Pangandaran, Kelurahan Antirogo, Sumbersari, Jember, yang menyediakan beragam masakan khas Timur Tengah. Seluruh masakan yang ditawarkan menggunakan bumbu rempah negara Timur Tengah, baik nasi biryani, nasi kebuli, dan nasi mandi, sehingga mempunyai cita rasa yang unik dan berbeda. Salah satu menu yang menjadi favorit warga untuk buka puasa bersama keluarga adalah nasi biryani ayam kampung bumbu rempah dan ramuan khas masakan Nusantara. Perpaduan bumbu rempah Arab dan ramuan Nusantara serta daging ayam kampung membuat nasi biryani ayam kampung terasa hangat dan sehat dinikmati saat berbuka puasa. Di bulan Ramadan ini antusiasme masyarakat menikmati kuliner Timur Tengah sangat tinggi untuk menu buka puasa maupun pemesanan untuk santap sahur. Dan pemesanan meningkat hingga 5 kali lipat dari hari biasanya. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk Ramadan ini luar biasa, karena memang resto kita punya masakan khas Timur Tengah, yaitu biryani, kebuli, dan mandi. Ini menjadi resto yang ada di Jember khusus untuk masakan Arab yang banyak dikenal masakan Jember. Tak hanya menikmati sensasi kuliner Timur Tengah dengan cita rasa hangat bersama keluarga, sebagian pelanggan mengaku menjadi tempat mengobati rasa rindu masakan Timur Tengah, salah satunya mantan pekerja migran Indonesia ini. Jadi saya kangen sebetulnya, kangen masakan Arabian. Jadi jatuh citanya ke Cak Kaji ini, karena menunya selain lengkap, terus rasanya maknyus, mantap gitu. Jadi ngangenin lah intinya. Saya 4 kali loh di sini. Ada sensasi apa yang berbeda Bu dari yang lainnya? Sensasinya rempahnya Mas. Kalau menurut saya ya, rempahnya itu beda daripada yang lain. Sementara itu untuk harga paket menu kuliner Timur Tengah sangat beragam, sesuai lauk pauk dan porsi yang dipesan, yakni antara Rp60.000 hingga Rp200.000. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. ITS dan AAL siapkan pusat studi perang drone. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Kompas Pagi. Penguatan teknologi pertahanan dalam negeri terus dilakukan, salah satunya melalui kolaborasi perguruan tinggi dan lembaga militer. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berkolaborasi dengan Akademi Angkatan Laut AAL untuk pengembangan pusat studi perang drone sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian alutsista nasional. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen, terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Kerjasama ini selain dengan arah kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang menekankan penguatan teknologi dalam negeri, serta transformasi menuju sistem pertahanan modern berbasis teknologi tanpa awak. Dalam rencana strategis pertahanan nasional, teknologi drone dan sistem tak berpengawak diposisikan sebagai salah satu komponen penting untuk pengintaian, pengawasan wilayah, serta operasi pertahanan yang lebih efisien. Rektor ITS Surabaya Bambang Pramujati bilang, kolaborasi dengan AAL merupakan langkah konkret ITS dalam mendukung kebutuhan strategis pertahanan nasional. Pusat studi drone militer. Nah, kebetulan di ITS sudah memiliki banyak dosen yang berkecimpung di sana. Jadi saya rasa ini kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa berkolaborasi dengan AAL, di mana kebutuhannya pasti akan ada di AAL dan kami akan bantu secara SDM untuk mengembangkan yang ingin dilakukan oleh AAL. Sementara itu, Sekretaris Lembaga Akademi Angkatan Laut menegaskan teknologi drone merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika ancaman dan perang modern. Tapi jangankan dari Bali, dengan memunculkan pusat studi drone perang khususnya,
ini pengembangan akan lebih baik bagi pengguna di lapangan dengan para teknokrat. Dan ke depan bisa jadi memperkecil variabel negatif atau deviasi bagaimana ketika pasukan turun ke lapangan dengan melibatkan drone akan lebih efisien dan efektif. Jadi datanya berbasis data intelijen sesuai arahan dari Bapak Kasal, Bapak Panglima TNI bahwa operasi dengan berbasis data intelijen bisa melalui software dan hardware. Kerjasama ITS dan Akademi Angkatan Laut ini diharapkan menjadi model sinergi riset dan pertahanan dalam mewujudkan kemandirian teknologi strategis nasional. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.